Tema renungan malam ini adalah iman yang bertumbuh. Beliau sama seperti kita, manusia yang butuh makan, minum, serta menghirup oksigen. Allah yang beliau percayai pun sama seperti Allah yang kita percayai. Lalu mengapa hidupnya bisa begitu berdampak pada zamannya sampai-sampai sebelum meninggal? Beliau menunjukkan imannya yang luar biasa yang sangat percaya kepada Allah. Suatu iman yang tertanam kokoh pada Allah, bahwa kalau Allah sudah berjanji, maka Allah pasti menggenapinya. Luar biasa Bapak Yusuf ini. Kok bisa ya? Mari kita mencoba untuk melihat prosesnya. Jelas Bapak Yusuf sering mendengar cerita dari Bapak Yakub tentang bagaimana Allah yang sudah menggenapi janji-janjinya kepada Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub. Nah, hal itu membuat imannya kepada Allah yang setia itu tumbuh. Namun seberapa tumbuh, kita tidak tahu. Beliau kemudian pernah bermimpi 2 kali bahwa saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya, dan setelah 13 tahun baru mimpi ini tergenapi. Namun untuk mimpi-mimpi ini tergenapi ada proses perjalanan imannya bersama Allah yang panjang, melelahkan dengan kejadian-kejadian yang berat dan menyedihkan yang terjadi di dalam kehidupannya. Namun beliau tetap percaya, dan justru hal inilah yang membentuk hati dan imannya yang semakin kuat dan semakin percaya kepada Allah, yang kalau sudah berjanji, maka Allah akan menggenapi janjinya. Allah tidak pernah keliru dan gagal. Semua itu membuat iman itu tumbuh dengan subur, mekar, dan berbuah. Iman yang sangat percaya kepada Allah. Bukti pertumbuhan imannya kepada Allah terlihat dari ucapannya di Kejadian 5 ayat 20, bahwa apa yang dialaminya bahkan sampai yang paling pahit sekalipun, tujuannya sebenarnya untuk menggenapi rencana Allah yang sudah Allah rancang baginya dan bagi Israel. Iman yang luar biasa yang tumbuh melalui proses yang panjang bersama Allah ini pula lah yang membuat Pak Yusuf sebelum menutup buku kehidupannya mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa Allah akan memimpin mereka kembali ke Israel, tanah yang dijanjikan kepada mereka, dan Dia meminta kepada mereka untuk membawa tulang-tulangnya juga kalau ketika peristiwa itu tergenapi. Perhatikan kata-kata terakhir sebelum meninggal dunia di Kejadian 50 ayat 24 dan 25. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Dan imannya itu tergenapi dengan tulang-tulangnya dikuburkan di Sikem setelah bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Luar biasa. Sebenarnya Allah rindu setiap anak-anaknya percaya kepadanya bahwa apa yang dirancang untuk anak-anaknya pasti akan digenapinya, dan rancangannya itu pasti yang terbaik dan tidak pernah salah dan tidak mungkin gagal. Namun untuk bisa memiliki hati yang semakin hari semakin percaya sama seperti Bapak Yusuf, ada proses yang panjang, jalannya naik turun, kadang melelahkan dan banyak air mata. Tetapi kalau kita tetap percaya dan bersandar kepada Bapa Surgawi, maka proses itu akan menumbuhkan iman kita serta percaya bahwa rancangan Allah kepada kita itu luar biasa, dan itu akan terjadi di dalam hidup kita, dan itu untuk kemuliaan namanya. Bapa, tolong kami melalui proses hidup ini bersama Engkau, supaya iman kami bertumbuh, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini atau esok, hal itu tidak pernah membuat kami ragu dan tetap percaya bahwa rencana-Mu akan tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Akhirnya kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline, selamat malam,
Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.